Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat dan sempat. Nah, dalam kesempatan pagi ini, sebelum kita awali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat di dini wa dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai mailing march, di mana mailing march itu adalah menggabungkan data dari Word, membuat surat dengan penulisan pengisian secara otomatis, misalnya untuk nama dan alamat. Kalau kita mungkin pada surat undangan itu terdapat isi undangan yang sama, namanya nanti secara otomatis akan di-print. Nanti kita cara mencetaknya juga secara langsung, misalnya ada 100 undangan, ada berapa undangan, itu akan menjadi lebih cepat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di berikut ini. Oke, berikut ini kita sudah memiliki file Microsoft Word ya, di mana di sini adalah merupakan sebuah undangan. Nah, undangan ini biasanya ini untuk dari isi undangan itu sama, tapi nanti misalnya untuk ini kepadanya itu kan biasanya mungkin kita manual ya, kalau memasukkan satu-satu itu kan agak lama. Nah, misalnya kita punya data ini di Microsoft Excel. Nah, ini dari saya tadi jelaskan bahwa di sini adalah untuk menggabungkan data yang ada di Excel ditampilkan di dalam cara dengan Word secara otomatis. Misalnya kita seperti ini, kalau kita harus mengisikan satu persatu itu akan menjadi sangat lama ya. Misalnya ini Agus pada Bapak Agus, kemudian nah ini kita bisa menggunakan yang namanya mailing march ya. Ini menu mailing march itu kita mengumpulkan file yang ada di Microsoft Excel di Microsoft Word. Caranya sangat-sangat mudah ya. Nanti caranya sangat mudah. Ini contohnya ya. Ini kan sama untuk file ini kan sama. Nah, tapi kita nanti ingin mengisikan nama dan alamat di sini, nama dan alamat di sini. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya mailing march. Apa sih yang perlu dilakukan? Ini anggap saja kita sudah memulai file undangan, kita tinggal mengisi ini namanya di sini ya. Oke, cara pertama yang perlu kita tempuh adalah kita klik mailing, kemudian kita pilih yang ini, select recipient. Kita pilih use an existing list. Nah, ketika kita milih existing list ini, kita disuruh membuka file yang ingin kita jadikan sebagai database ya. Kalau ini mungkin lebih sedikit ke database. Nah, kita untuk mempermudah itu antara file Excel dan file Word-nya itu dijadikan dalam satu folder ya. Kita buka dulu. Nah, ini saya sudah simpan file ini, file antara Word sama Excel-nya ini. Ini untuk undangannya mailing, ini untuk alamatnya yang filenya Microsoft Word. Ini ya, ini ada dua file. File ini berbeda. Yang ini adalah tipenya adalah Excel worksheet, kemudian yang ini adalah Microsoft Word dokumen ya. Kita pilih yang ini. Source-nya ini new source-nya itu adalah data sumbernya itu adalah dari Excel, yang saya kasih nama ini alamat. Kita open. Sebelumnya
kita sebelum ke ini Mas, ada yang lupa. Nah, ini kita kan harus mempunyai dua file ya. Dua file di mana yang satu itu adalah Microsoft Word, yang satu adalah Excel. Nah, di mana di sini terdapat nomor urut. Nanti kita jika ada kesalahan itu kita mempermudah dalam mencarinya. Nah, ini kita harus kasih nomor, kemudian karena kita ingin mengisikan nama dan alamat, kita cukup menambahkan nama dan alamat. Sebenarnya di sini kita masih bisa ngisi banyak lagi ya. Misalnya untuk surat kelulusan sekolah itu nanti biasanya kita ada nama, kemudian alamat, kemudian ada nomor NISN. Kalau untuk contohnya itu mungkin tidak untuk surat kelulusan itu ya, mungkin kalian ketika SMP sudah pernah menerima surat. Nah, isinya itu kan suratnya sama, tapi keterangan nama sama lulus tidak lulus itu berbeda. Nah, ini nanti kita kalau mau menambah yang lain kita bisa tambah, tapi untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita cukup mengisikan nama dan alamat pada undangan tersebut ya. Ini kita pastikan kita sudah memiliki file Word dan Excel-nya. Kita anggap kita sudah memilikinya. Kita lanjut lagi ke mailingnya ini ya. Ini sumbernya adalah dari ini ya, dari Excel ini, kemudian kita open. Nah, ketika seperti ini, sheet-nya ini adalah sheet 1, yang kita pakai itu adalah sheet 1, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan ini, kita pilih setelah ini select recipient, kita edit recipient. Kita mau taruh di mana? Oh, sebentar, edit recipient. Insert, kita ke ini ya. Insert mat field. Nah, ini di sini ada nomor, ada alamat. Kita mau taruh di mana? Misalnya ini Bapak, ini kan kita tinggal pilih nama. Kita klik nama, kemudian insert. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close, kemudian di tempatnya ini kita kasih alamat. Nah, ini kita kalau mau preview, nah ini di nomor 2 itu adalah Doli Salman, Roy Surto, Andi, Waleri. Nah, ini secara otomatis, maka ini karena datanya cuma sedikit ya. Nah, ini data itu otomatis. Misalnya ini sini ya. Ini untuk jamnya selalu sudah sama ya. Ini kita kalau salah penginputan, misalnya ini ya, kita hapus. Nah, kita insert fieldnya, ini kita kasih nomor, maka yang tampil ini adalah nomornya. Kita preview. Nah, ini di sini yang kelihatan adalah jika kita salah penempatan ya. Tapi kita buat yang benar aja dulu. Ini adalah ini ya, insert merge field. Setelah recipient, pilih filenya, kemudian kita seperti ini. Nah, ini tahapan sini sudah selesai. Kita ketika mau print, finish merge field, print dokumen. Kalau kita print dokumen, mau kita print semua ya, kita tinggal select all. Kalau from ini mau beberapa saja, kita pilih file mana saja yang di print, nanti otomatis file itu akan di print. Oke, cukup mudah kan untuk membuat mailing merge ini ya. Ini sebenarnya adalah hal yang simple, tapi mungkin pada waktu yang tepat ini sangat-sangat membantu pekerjaan kita ya. Ini ya, kita sudah tinggal enak saja di sini, tinggal mengganti-ganti. Kalau mau print satu aja ya kita tinggal sesuaikan saja, mau datanya kita lihat dari Excel maupun langsung. Oke, mungkin itu sedikit pembelajaran kita pagi hari ini. Nanti kalian bisa coba, mungkin kalau di sudah bisa atau belum ya, di Android itu sudah bisa atau belum, nanti akan kita coba. Tapi ini semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.